Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini, materi akidah akhlak, kita akan belajar tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Silahkan disimak videonya sambil melihat buku LKS-nya. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memiliki banyak keistimewaannya. Salah satunya, Al-Quran sebagai kitab suci yang sampai hari ini dijaga keasliannya. Bagi orang yang membacanya akan menemukan ketenangan dan kebahagiaan tersendiri di dalam hati yang paling dalam. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran yang membedakan dengan kitab yang lain. Berbagai persoalan di dunia mampu dijawab oleh kitab suci ini. Oleh karena itu, bagi anak-anakku pada usia remaja awal, alangkah baiknya memanfaatkan aktivitas keseharian dengan membaca, memahami, dan mengkaji kata dan kalimat yang terdapat dalam Al-Quran demi kebermanfaatan dan keberkahan hidup. Sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW tengah bertahanus menyendiri di Gua Hira, hingga waktu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini dijelaskan oleh Al-Quran sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Yang artinya, dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Quran Surat Al-Isra ayat 106. Setelah wahyu diterima, kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan kepada para sahabat yang mendengarkannya. Para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas kayu, pelepah kurma, di atas batu, tulang unta, dan lain sebagainya. Di antara para sahabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai pencatat wahyu, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. Sebagai kitab Allah, Al-Quran menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam dan berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Posisi dan fungsi Al-Quran inilah yang senantiasa diapresiasikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui pengamalan dan pengajaran selama hidup di Mekah sekitar 13 tahun dan di Madinah sekitar 10 tahun. Sehubungan dengan itu, kita perlu mengetahui tentang turunnya Al-Quran agar tidak lepas dari posisi dan fungsi Al-Quran tersebut. Para ulama ulum Al-Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode. Satu, periode sebelum hijrah, dan dua, periode sesudah hijrah. Ayat-ayat yang turun pada periode pertama dinamai ayat-ayat Makkiyah, dan ayat-ayat yang turun pada periode kedua dinamai ayat-ayat Madaniyah. Periode Makkiyah atau periode Mekah, yaitu ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Berjumlah 86 surah, diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Wahyu yang pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hira pada saat Nabi Muhammad SAW bertahanus adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam,
'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Periode Madaniyah atau periode Madinah, yaitu ayat Al-Quran yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, berjumlah 28 surah, turun selama 9 tahun 9 bulan. Selama masa periode ini, dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama tasrif, yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa aslamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Faman yadturra fi makhmasatin ghaira mutajaniya fil Islam fa innallaha ghafurur rahim, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Pengertian dan hakikat Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu terbaik. Al-Quran juga mempunyai nama yang cukup banyak, di antara nama-namanya yaitu adalah sebagai berikut. Nama lain dari Al-Quran yaitu yang pertama ada Al-Kitab. Al-Kitab berarti kitab atau buku. Nama ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Dilanjut yang nomor 2 ada Al-Furqan. Al-Furqan berarti pembeda. Maksudnya Al-Quran menerangkan secara jelas mana yang benar dan yang mana yang salah. Nama ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira, yang artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Yang selanjutnya nomor 3 ada Az-Zikr. Az-Zikr berarti peringatan. Al-Quran dikatakan Az-Zikr karena banyak ayat-ayatnya yang berisi peringatan kepada manusia. Nama ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Yang selanjutnya nomor 4 ada Al-Huda. Al-Huda berarti petunjuk.
Al-Quran dikatakan Al-Huda karena ayat-ayatnya berisi petunjuk bagi manusia. Nama Al-Huda diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang nomor 5 ada An-Nur. An-Nur berarti cahaya. Al-Quran dikatakan An-Nur karena petunjuk-petunjuknya adalah sebagai penerang hati manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 40 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Yang artinya, barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Quran surat An-Nur ayat 40. Nama lain dari Al-Quran yang terakhir nomor 6 ada Al-Bayyinah. Al-Bayyinah berarti keterangan. Al-Quran dikatakan Al-Bayyinah karena ayatnya berisi beberapa keterangan atau penjelas bagi suatu masalah. Nama ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yang artinya, orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 1. Baik anak-anak, dilanjut ada isi pokok kandungan Al-Quran. Sebagai kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, Al-Quran berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran sebagian besar meliputi yang pertama, akidah, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir dan takdir. Keenam perkara ini disebut rukun iman atau pokok-pokok kepercayaan bagi umat Islam. Yang kedua ada ibadah, yakni mengajarkan cara-cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tata cara bagaimana kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3 ada muamalah, yakni mengajarkan hubungan antara manusia baik dalam keluarga, tangga maupun masyarakat. Yang keempat, akhlak karimah, yakni budi pekerti yang mulia baik dengan anggota keluarga dan masyarakat secara luas maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. Yang kelima, tarikh, yakni menceritakan sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran bagi umat sesudahnya. Yang keenam terakhir, syariat, yakni mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah. Dilanjut, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Seperti diketahui, seringkali Al-Quran turun secara spontan guna menjawab pertanyaan atau mengomentari peristiwa. Ayat di atas menjelaskan bahwa kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, membenarkan isi kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Adapun yang dibenarkan adalah yang masih asli, belum dicampuri perkataan manusia. Al-Quran membenarkan isi-isi kitab sebelumnya karena inti ajaran dalam kitab-kitab tersebut sama dengan inti ajaran Al-Quran, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah itu satu, tidak ada yang lainnya. Yang kedua, menjadi batu ujian. Maksudnya apabila yang tersebut di dalam kitab-kitab yang terdahulu sesuai dengan Al-Quran, itu adalah benar. Sebaliknya, apabila yang tersebut itu tidak sesuai dengan Al-Quran, itu salah.
Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna karena memiliki kelebihan dari kitab-kitab suci sebelumnya. Kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci yang lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, segi keaslian Al-Quran selama 14 abad lebih, kitab suci Al-Quran tidak mengalami perubahan sedikitpun, baik tulisan maupun isi kandungannya. Keaslian Al-Quran telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Yang kedua, segi isi kandungan Al-Quran. Salah satu kelebihan ajaran Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci yang lainnya adalah isi kandungannya yang lengkap, menjawab seluruh problematika kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman. Yang nomor tiga, segi susunan bahasanya. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, tetapi sangat berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Bangsa Arab terkenal memiliki kemampuan bersyair sejak zaman dahulu. Mereka sering mengadakan lomba di pasar Ukaz. Meskipun demikian, tidak satupun penyair yang mampu menandingi bahasa Al-Quran. Setiap kali orang kafir Quraisy mengutus seorang pemuda yang ahli syair untuk berdialog dengan Rasulullah SAW, pasti mengalami kegagalan. Bahkan mereka merasa kagum bahwa bahasa Al-Quran mempunyai nilai sastra yang tinggi sehingga tidak ada yang sanggup untuk menandingnya. Keindahan Al-Quran hanya dapat dirasakan oleh orang yang paham terhadap sastra Arab. Yang keempat, segi misi yang diemban. Kitab-kitab suci sebelum Al-Quran berlaku sementara, hanya untuk umat tertentu. Al-Quran berlaku untuk selama-lamanya dan untuk semua manusia. Oleh sebab itu, kitab suci sebelum Al-Quran dikatakan temporer dan lokal, sedangkan Al-Quran dikatakan abadi dan universal. Baik anak-anak, ada hikmah diturunkannya Al-Quran kepada manusia. Sebelum Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab hidup dalam kegelapan. Mereka juga disebut masyarakat jahiliyah karena tidak dapat memilih petunjuk dengan benar. Mereka banyak menyimpang dari agama tauhid yang telah diajarkan nabi-nabi sebelumnya. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang benar, sebagian mereka yang beriman dan sebagian ada yang menolak. Mereka yang semula menyembah berhala kemudian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mau mengikuti ajaran Islam. Dengan demikian, hikmah diturunkannya Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan di akhirat. Agar selamat hidup di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anakku dan teman-teman sekalian, demikianlah materi mengenai Al-Quran dan keistimewaannya. Semoga materi yang Bapak sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu belajar. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pada anak-anakku, kita sekarang memulai. Dalam pembelajaran akidah akhlak ini kita sampaikan kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Silakan dilihat apa yang telah kita sampaikan. Yang pertama kita sampaikan adalah tentang mukjizat. Menurut bahasa, mukjizat berasal dari bahasa Arab. A'jaza yu'jizu mu'jizatan, yaitu sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Menurut istilah, mukjizat ialah sesuatu kejadian luar biasa yang terjadi pada
diri Nabi dan Rasul Allah SWT untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Nabi atau Rasul Allah yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri mukjizat adalah sebagai berikut. A. Diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul. B. Merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. C. Diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah SWT. D. Diturunkan sebagai bukti kenabian atau kerasulan. E. Bertujuan untuk memperlemah alasan orang kafir atau memecahkan masalah kaum muslimin yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembagian mukjizat. Mukjizat dapat dibagi kepada dua. Satu, mukjizat hissiyah atau kauniyah. Mukjizat yang dapat dilihat, didengar, dirasakan, dan dipegang. Mukjizat ini ditujukan kepada orang biasa yang kurang mampu menggunakan akal pikirannya dengan baik. Contoh, mukjizat Nabi Nuh alaihissalam yang membuat perahu untuk menghadapi banjir. 2. Mukjizat maknawiyah atau mukjizat akliyah yang dapat diterima oleh akal. Mukjizat yang tidak dapat dilihat, didengar, dirasakan, dan dipegang. Hanya dapat dimengerti dan dikenal oleh orang-orang yang berfikir, berbudi luhur, dan berperasaan halus. Contoh mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quranul Karim. Contoh-contoh mukjizat. 1. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrus. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami telah berkata, wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. 2. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan cahaya yang terang dari kedua tangannya. Mukjizat diterima saat Nabi Musa berada di lembah suci tua Bukit Tursina. Mukjizat ini dijelaskan dalam surah At-Taha ayat 17-23. 3. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat berupa sabda Rasulullah SAW. Hancurnya kerajaan Romawi terdapat dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2888. 2. Lamanya jabatan khalifah sesudah beliau wafat. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Akan dibukanya negara Mesir. Hadis riwayat Muslim. Mukjizat yang berupa perbuatan. Mukjizat berupa perbuatan. 1. Rasulullah SAW membelah bulan. Hadis riwayat Bukhari nomor 3579. 2. Terbenamnya kaki kuda Suraqah saat mengejar Rasulullah SAW. 3. Rasulullah SAW memerah susu kambing Ummu Ma'bad. 4. Al-Quranul Karim. Kita akan menjelaskan tentang kejadian-kejadian luar biasa lainnya. 1. Karamah. Menurut bahasa berarti kemuliaan, berasal dari bahasa Arab karima atau keluhuran dan anugerah. Menurut ulama sufi berarti kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para walinya. Para wali ini jelaskan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62-64.
Contoh karamah adalah Sunan Kalijaga membuat tiang utama yang 4 atau Sokoguru Masjid Agung Demak Bintaro dengan pertolongan kayu kecil yang ditumpuk tanpa lem perekat. Namun tiang masjidnya tetap kukuh berkat keramahnya. Kemudian kedua, maunah. Maunah berasal dari bahasa Arab awana yang artinya pertolongan. Diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendakinya untuk mengatasi kesulitan yang menurut akal sehat melebihi kemampuan seseorang manusia. Contoh, seorang yang selamat dari kebakaran api yang hebat. Kemudian irhas. Irhas berasal dari bahasa Arab harsa yang berarti menjaga atau sumber kebaikan. Irhas merupakan kejadian luar biasa yang ada pada diri calon nabi atau rasul ketika masih kecil. Contoh, Nabi Isa dapat berbicara ketika masih bayi. Nabi Musa dilahirkan ibunya di sungai Nil, lalu dihanyutkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW dibedah dadanya oleh malaikat Jibril untuk membersihkan hatinya dari dosa-dosa. Kemudian kita bicarakan tentang hikmah adanya mukjizat, karamah, irhas, dan maunah. Hikmah mukjizat. 1. Melemahkan dan mengalahkan alasan-alasan atau usaha dan tipu muslihat orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah SAW. 2. Bagi yang telah percaya, berfungsi untuk memperkuat iman dan menambah keyakinan akan kekuasaan Allah. 3. Membuktikan kebenaran Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Hikmah, karamah, maunah, irhas. 1. Mempertebal iman kepada Allah SWT, mendekatkan diri kepada Allah SWT. 3. Tidak takut akan kesulitan karena yakin Allah SWT selalu memberi pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Perbedaan dan persamaan mukjizat, karamah, maunah, dan irhas. Persamaan: mukjizat, karamah, maunah, dan irhas sama-sama berasal dari Allah SWT. 2. Perbedaan: 1. Mukjizat diberikan kepada para nabi dan rasul. 2. Karamah dianugerahkan kepada para wali. 3. Maunah diberikan kepada orang mukmin. 4. Irhas dianugerahkan kepada calon nabi atau calon rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku yang mencerminkan keyakinan terhadap mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. 1. Tidak minta pertolongan kepada makhluk halus, walaupun kita juga yakin bahwa makhluk halus itu ada sebagai hal yang gaib. 2. Meminta pertolongan hanya kepada Allah SWT. 3. Yakin sepenuh hati akan kekuasaan Allah SWT. 4. Berakhlakul karimah sesuai dengan Al-Quranul Karim. 5. Selalu berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembelajaran akidah akhlak pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.